masih bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum memulai pembelajaran, coba kita tepuk Asmaul Husna. Al-Qawiyu artinya Maha Kuat, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, Al-Mu'min menunjukkan, Al-Mu'min mematikan, Al-Ba'is yang Maha membangkitkan. Iya, semangat. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Bu Is ingin Fahri untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Karena tempatnya penuh. Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini, Bu Is akan sebutkan tujuan pembelajaran dan kegiatannya. Nanti kegiatan pembelajarannya kita sama-sama saksikan video, lalu kita bermain perannya. Nanti simak dulu videonya. Dan kemudian tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian bisa mengerti arti dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang kedua, kalian dapat mengetahui makna dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Dan yang ketiga, kalian dapat mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masih di materi yang sama, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ya, kemarin kita belajar tentang nama-nama Allah. Siapa yang masih ingat? Al-Mu'min. Nah, sekarang kita belajar tentang Al-Mu'min. Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Yang kalian ketahui? Nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, itu kan jumlahnya ada banyak ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Ada yang kalian ketahui tentang Al-Mu'min? Yang Maha mematikan. Jadi Allah itu yang Maha mematikan. Boleh tidak manusia menunda-nunda kematiannya? Tidak. Karena Allah yang Maha mematikan. Ya, sebelumnya coba semuanya perhatikan pada layar. Itu atau Allah yang Maha mematikan seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi hidup dan matinya makhluk hidup di bumi tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dicoba oleh Allah berat dalam menjalankan ibadah dan amal kebaikan, atau dia suka dalam menjalankan perbuatan yang melampaui batas, lalu ia memperbanyak membaca Asma Al-Mu'min itu, maka dia akan diberi kemudahan dan menjalankan ibadah tersebut, dan enggan menjalankan perkara yang melewati batas syariat. Jumpa lagi di Asmaul Husna. Kali ini kita membahas Asmaul Husna Al-Mu'min dan Al-Mu'min. Nah, ingat toh doa sebelum tidur kita kerap membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu pula aku mati. Lalu saat bangun tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah dan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Di dalam kedua doa tersebut terdapat diksi yang memiliki kata kunci yang sama, yaitu hidup dan mati. Nah, terus kenapa kita dianjurkan untuk berdoa demikian? Tak lain adalah supaya kita senantiasa mengingat hidup dan mati. Untuk selanjutnya, kita juga menyadari eksistensi dari Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa pula kita tidak membacanya sesaat sebelum dan sesudah tidur? Ya, mudahnya karena tidur merupakan bagian dari kematian juga.
Jadi jangan heran bila ada orang yang hobi tidur biasa dicibir sebagai tukang nyicil mati. Nah, kiranya dengan menyadari hal semacam ini, sudah sepatutnya kita tidak melulu hanya memikirkan hidup dan mati saja, tapi juga memikirkan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada zat yang telah memberi hidup dan mati. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih bertanggung jawab dalam mengalokasikan sisa waktu hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Selalu ingat hidupmu sebelum matimu. Ciao. Dari video tersebut, coba Boys ingin tahu Leona, pesan apa yang disampaikan dari video tersebut? Apa sih yang harus kita pertanggungjawabkan? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan selama kita di dunia ini? Amal kebaikan. Apa saja contohnya? Sholatnya, terus mengajinya, puasanya. Ya, kalau kita berbuat usil sama teman dipertanggungjawabkan ya nanti. Iya, kalau kita nggak sholat nantinya akan dipertanggungjawabkan tidak? Iya. Nah, sekarang ada tayangan yang ketiga, coba. Apa sebenarnya salahku? Beraninya kamu bertanya, apa salahmu? Karena selama hidup aku tidak pernah menyakiti orang lain. Aku baik pada semua orang. Tapi baik saja tidak cukup buatmu untuk selamat dari akhirat ini. Maksudnya, apa kamu beriman kepada Allah semasa di dunia? Tidak, aku tidak beriman. Aku memang sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Allah, Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak tahu katamu? Apa kamu lupa dengan janjimu sebelum dilahirkan ke dunia? Janji. Kala itu setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lantas mengeluarkan seluruh jiwa-jiwa yang akan menjadi calon keturunannya melalui tulang sulbinya. Kemudian jiwa-jiwa itu dikumpulkan dan diambil kesaksiannya. Ketika Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bagaimana kalian semua menjawabnya? Benar, engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi. Dan karena sumpahmu itulah, kemudian Allah memberimu kesempatan untuk lahir ke dunia dengan meniupkan jiwamu ke dalam jasad yang saat itu tengah dikandung ibumu. Benar, aku mengingat semuanya. Lalu mengapa saat di dunia dulu kamu mengingkari sumpahmu? Sungguh, saat di dunia aku tidak bisa mengingat itu. Jadi bagaimana aku bisa tahu tentang Allah? Bukankah Allah telah mengirimkan para utusan untuk mengingatkan janji itu dengan mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah? Benar, itu salahku. Mengapa aku tidak mengikuti ajakan para rasul itu? Jadi sekarang kamu sudah mengakui kesalahanmu. Tolong, jangan masuklah ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, dari kisah itu, coba tadinya pada tayangan kedua dijelaskan bahwa tidur adalah bagian dari kematian. Tadi Dafa angkat tangan, mau menanyakan apa Dafa? Kita bangun tidur saja tidak lupa membaca doa karena di dalam doa itu terdapat dua kata kunci yaitu hidup dan mati. Untuk itu senantiasa mengingat hidup dan mati. Iya, kalau kita tidur itu seperti orang yang mati. Ya, makanya sebelum dan sesudah tidur kita itu dianjurkan membaca doa sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kehidupan.
hanya memandikan. Berarti kita harus berbanyak melakukan amal kebaikan. Iya. Maka dari itu kita harus berbuat banyak kebaikan. Ayo mulai dari sekarang kita menjadi anak yang baik yuk. Nah sekarang siapa yang mau maju ke depan? Ada yang jadi malaikat, ada yang jadi manusia. Siapa? Siapa? Dari mau? Boleh? Boleh Lutfi sama Fahri. Ya gimana? Jadi begini Bu, saya jadi malaikatnya, Lutfi jadi manusianya. Boleh. Saya menjadi malaikat menanyakan apa alasan Lutfi tertidur, padahal Lutfi ingin belum melaksanakan sholat zuhur. Oh ya siap. Beri tepuk tangan dulu buat Lutfi dan Alfa. Ya. Hai Lutfi, kenapa kau tertidur pada waktu zuhur ini? Kau tidak, wahai hamba Tuhan yang melalai menunda-nunda waktu sholatnya akan disiksa. Maka dari itu kamu harus melaksanakan sholat zuhur. Si malaikatnya udah pergi. Lutfinya bangunnya tepuk tangan. Ya, duduk lagi. Untungnya Lutfi masih bisa bangun tidak? Masih. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai dengan tema Al-Mumin. Terima kasih kepada Dafa dan Lutfi telah memperagakan. Tadi Dafa pura-puranya jadi apa? Malaikat. Ya, dan Lutfi tertidur. Gitu. Jadi kita itu harus memanfaatkan kehidupan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai menunda sholat. Kalaupun kita ngantuk, ya, kalau kena air wudhu, jadi terasa lebih segar. Ya, jangan seperti Lutfi. Ya, ngantuk karena saking capeknya, akhirnya dia belum sholat zuhur tapi sudah tertidur. Akhirnya di dalam itu tadi ketemu sama malaikat, ya, yang memberitahu bahwa dia belum melaksanakan sholat zuhur. Dan alhamdulillahnya Lutfi masih diberikan kehidupan sama Allah. Ya, jadi dibangunkan dari tidurnya. Ya, dengan dibangunkan dari tidurnya, Lutfi masih bisa nggak melaksanakan sholat? Masih bisa. Ya, jadi sekali lagi tepuk tangan buat Dafa dan Lutfi yang telah mempelajari. Coba gue ingin tahu siapa dengan mempelajari Al-Mumin, kita tuh harus apa sih untuk mempersiapkan kematian? Harus beribadah kepada Allah. Lalu Aini memperbanyak apa sih? Amal baik. Karena kita harus yakin dalam Al-Quran sudah dijelaskan, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, semoga kita semua selalu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu memperbanyak amal kebaikan untuk mempersiapkan kematian. Amin. Ya, semoga kita dinantikan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ya, dengan berakhir pelajaran ini, Bu Is minta tolong kepada Fahri untuk menutup doa pembelajaran. Baik Bu, saya berdoa pada doa